Om Swastiastu, apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Astungkara Rahayu Sareng Sami. Nah, kemarin pada video pertama, Ibu sudah membahas tentang garis dan sudut, terutama materi mengenai sudut. Nah, untuk sekarang, Ibu akan mengajak kalian belajar tentang garis. Seperti biasa, sebelum menonton video, kalian siapkan buku catatannya, lalu silakan diringkas materi penting dari video kali ini dengan baik. Adapun materi yang akan dipelajari kali ini, yang pertama tentang garis, yang kedua tentang kedudukan dua garis, dan yang terakhir hubungan antara garis dan sudut. Nah, coba kalian sebutkan dalam kehidupan kita benda apa saja yang terlihat seperti garis. Ya, bagus anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari banyak benda-benda yang terlihat seperti garis. Contohnya, zebra cross. Kemudian ada kabel listrik, barisan pohon-pohon pada jalan, rel kereta api, kemudian ada senar gitar. Nah, kalau anak-anak punya contoh yang lain, silakan anak-anak catat di buku catatannya. Garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik. Nah, titik-titik tersebut berderet kedua arah yang saling berlawanan sampai jarak jauh yang tidak terhingga. Di sini Ibu sudah memberikan bentuk-bentuk garis, jadi ada garis lurus, ada garis lengkung, ada juga garis horizontal dan garis vertikal. Nah, kalau kemarin kita udah membahas tentang sudut, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dua buah garis. Jadi yang pertama, kedudukan dua garis yang saling sejajar. Nah, kedudukan dua garis yang sejajar ini, jadi suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis diperpanjang. Jadi secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu satu dengan yang lain, karena mempunyai gradien atau kemiringan yang sama. Garis-garis sejajar tidak harus sama panjang. Nah, di sini garis sejajar sering dinotasikan dengan simbol seperti ini. Nah, di sini Ibu juga sudah menyertakan contoh gambar dua garis yang sejajar. Kemudian yang kedua, kedudukan dua garis yang saling berpotongan. Nah, garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Jadi, garis berpotongan itu memiliki satu titik potong, ya. Secara geometri, garis-garis yang berpotongan terjadi karena mempunyai kemiringan yang berbeda dan panjang antar garis memungkinkan untuk saling bertemu. Garis yang berpotongan sudah pasti tidak sejajar, namun garis tidak sejajar belum tentu berpotongan. Nah, anak-anak silakan lihat contoh gambarnya. Jadi garis berpotongan itu mempunyai satu titik potong. Kemudian yang ketiga, garis yang saling tegak lurus. Nah, garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Ya. Dan simbol untuk garis tegak lurus seperti yang
sudah Ibu tunjukkan ya, itu. Kemudian untuk gambar garis yang saling tegak lurus seperti terlihat pada video kalian, jadi membentuk sudut 90 derajat. Keempat, kedudukan garis yang saling berhimpit. Garis berhimpit adalah kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya, sehingga garis berhimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Garis berhimpit dapat terjadi karena posisi garis yang sama, namun dua garis berhimpit belum tentu mempunyai panjang yang sama. Jadi, contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Kemudian yang kelima, ada garis bersilangan, saling bersilangan. Bagaimana kedudukan garis yang saling bersilangan? Jadi dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar, maaf di sana salah ketik, dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, contohnya di sini Ibu memiliki satu bidang kubus dan di sini Ibu akan menandai dengan garis yang mana yang merupakan posisi garis yang bersilangan. Jadi ini dikatakan saling bersilangan karena terletak pada bidang yang berbeda. Dan kalau diperpanjang, kita lihat kalau diperpanjang dia tidak akan bertemu. Tidak akan bertemu dan juga tidak sejajar. Ini merupakan contoh kedudukan garis yang saling bersilangan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke hubungan garis dan sudut. Hubungan garis dan sudut ini terjadi apabila ada dua buah garis sejajar G dan H potong oleh sebuah garis. Nah, maka akan terjadi sudut-sudut tertentu seperti sudut sehadap, sudut bertolak belakang, sudut dalam berseberangan, kemudian sudut luar berseberangan, dalam sepihak dan luar sepihak. Nah, bagaimana dan yang mana merupakan sudut-sudut itu, Ibu akan jelaskan. Silakan disimak baik-baik. Oke, yang pertama, sudut sehadap. Yang mana yang merupakan sudut sehadap? Pasangan sudut-sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama. Di sini maksudnya apabila A1 60 derajat, maka nanti pasangannya yang menjadi sudut sehadapnya juga besarnya 60 derajat. Jadi yang mana yang merupakan sudut sehadap anak-anak? Bagus. Sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Mana yang merupakan sudut A1? Oke. Kemudian sudut B1. Ya, jadi itu merupakan pasangan sudut sehadap. Jadi besar sudutnya sama. Kemudian yang kedua, ada sudut A2 dan sudut B2. Jadi pasangan sudut sehadap berikutnya adalah sudut A2 dan sudut B2. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ada sudut A3 yang sehadap dengan sudut B3. Dan yang terakhir ada sudut A4 dan sudut B4. Oke, jadi anak-anak itu merupakan sudut-sudut yang sehadap. Dan apa hubungan sudut A1 dengan A2? Sudut A1 dengan A2 itu adalah sudut berpelurus. Jadi jika dijumlahkan besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Jadi kalau anak-anak ingat kemarin kita sudah belajar tentang hubungan dua sudut, yaitu sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan juga memiliki besar sudut yang sama. Jadi yang mana merupakan sudut dalam berseberangan? Kalau di dalam berarti letak sudutnya ada di dalam, yaitu A3, A4, B1, dan B2. Lalu yang mana yang merupakan pasangan sudut dalam berseberangan? Ya, sudut A4 dan sudut B1.
Kemudian yang kedua, sudut A3 dengan sudut B2. Nah, ini besar sudutnya sama. Kalau misalkan sudut A4 sama dengan 60 derajat, maka pasangan sudut dalam berseberangannya yaitu B1 juga 60 derajat. Begitu juga sudut A3, jika A3 besarnya 120 derajat, maka pasangan sudut dalam berseberangannya yaitu sudut B2 sama dengan 120 derajat. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan, kalau tadi yang di dalam, sekarang di luar, berarti A1 dan A2, kemudian ada B3 dan B4. Nah, sama seperti tadi, kalau sudut luar berseberangan juga mempunyai besar sudut yang sama. Mana saja sudut luar berseberangan? Sudut A1 dan sudut B4. Oke, di sini Ibu sudah tandai. Jadi besarnya sudutnya ya, sudut untuk A1 dan B4 itu sama. Kemudian ada sudut A2 dengan B3. Ya, itu merupakan sudut luar berseberangan. Kemudian yang keempat ada sudut bertolak belakang. Jadi bertolak belakang ini sudah kita pelajari di video yang pertama. Jadi pasangan sudut yang saling bertolak belakang juga mempunyai besar sudut yang sama. Jadi di sini yang bertolak belakang itu adalah A1 dan A4, kemudian ada A2 dengan A3, kemudian ada B1 dengan B4, kemudian ada B2 dengan B3. Ibu langsung saja ya, karena ini sudah sempat dibahas di video yang kemarin. Nah, ini besar sudutnya sama. Oke, selanjutnya yang kelima ada sudut dalam sepihak. Pasangan sudut dalam sepihak, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kalau yang tadi semua besar sudutnya sama, sedangkan kalau sudut dalam sepihak, dua sudut dijumlahkan itu akan berjumlah 180 derajat. Oke, yang mana yang merupakan sudut dalam sepihak? Yang pertama, sudut A3 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Jadi jika dijumlahkan ini akan berjumlah 180 derajat. Kemudian yang kedua ada sudut A4 dengan sudut B2. Ini jika dijumlahkan juga akan berjumlah 180 derajat. Kemudian yang keenam ada sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak juga jika dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Nah, pasangan sudutnya yaitu sudut A1 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut A2 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Baik anak-anak, selesai sudah pembahasan kita tentang garis. Sekarang kita akan lanjut ke latihan soal-soal mengenai garis dan sudut. Soal pertama, diketahui garis L sejajar garis M. Kemudian ada garis yang memotong L dan M yaitu garis G. Kita akan mencari mana yang merupakan sudut sahadap dan sebagainya. Jadi kita mulai dari sudut sahadap dulu ya anak-anak. Pertama, mana yang merupakan sudut sahadap? Oke, sudut yang sahadap ada sudut A1 dengan B1, kemudian sudut A2 dengan B2. Ya. Kemudian ada sudut mana lagi anak-anak? Sudut A1 dengan B1. Kemudian ada sudut A2 dengan B2. Kemudian ada sudut A3 dengan B3 dan yang terakhir ada sudut A4 dengan B4. Kemudian kita lanjut untuk yang sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu ada sudut A1 dengan B3
dan sudut A2 dengan B4. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan itu sudut A4 dengan B2 dan sudut yang mana lagi? Sudut A3 dengan B1. Yang keempat, sudut-sudut yang bertolak belakang. Ini yang paling mudah ya. Ada sudut A2 dengan A4, kemudian ada sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3, kemudian ada sudut B1 dengan sudut B3, kemudian ada sudut B2 dengan B4. Nah, itu yang bertolak belakang. Baik, kita lanjutkan ke sudut dalam sepihak. Jadi, sudut dalam sepihak itu adalah sudut yang jumlahnya 180 derajat dan terletak di dalam ya. Berarti di sini yang dalam sepihak itu ada sudut A1 dengan B4 dan sudut A2 dengan B3. Oke, kemudian untuk yang keenam ada sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak berarti yang di luar dan berjumlah 180 derajat itu ada A4 dengan B1, kemudian A3 dengan B2. Jadi di sini diberikan satu gambar dan diketahui sudut Q-nya 74 derajat. Nanti yang ditanyakan adalah sudut P3. Untuk sudut Q itu ya hubungannya adalah luar berseberangan dengan sudut P2. Sudut P2-nya sama dengan 74 derajat juga ya anak-anak. Oke. Nah, ini jadi sama 74 derajat P2-nya. Maka yang ditanyakan adalah sudut P3. Ini bisa kita cari. Jadi kan sudut P2 dengan P3 itu hubungannya adalah berpeluru. Sudut P2 ditambah sudut P3 itu sama dengan 180 derajat. Sudut P3 itu sama dengan 180 dikurang 74. Sudut P3 sama dengan 106 derajat. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada sudut P1 diketahui besar sudutnya ya, seperti pada gambar. Kemudian ini juga Q3-nya itu besar sudutnya 5x ditambah 23. Jadi sekarang kita disuruh mencari berapakah besar sudut Q1. Nah, dari gambar kita lihat sudut Q1 itu sehadap dengan sudut P1 ya. Maka besar sudut Q1 itu sama dengan sudut P1. Oke, jadi sudut Q1-nya juga 3x ditambah 45 derajat ya, karena dia sehadap dengan P1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X. Kenapa kita cari nilai X? Karena kita akan menentukan besar sudut. Kalau kita tidak cari nilai X-nya, kita tidak bisa tahu berapa besar sudut Q1. Jadi kita cari X-nya dulu. Nah, di sini kita lihat lagi di gambar Q1 itu bertolak belakang dengan Q3. Maka kalau bertolak belakang kan besar sudutnya sama anak-anak. Jadi kita bisa buat persamaannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi 3x ditambah 45 derajat itu Q1 ya, sama dengan 5x ditambah 23 derajat itu sudut Q3 ya. Jadi kita bisa kumpulkan X dengan X ya, 3x dengan 5x. Jadi 5x-nya kita pindah ruas ke kiri. Karena pindah ruas nanti dia akan negatif 5x jadinya. Kemudian yang 45 akan dikumpulkan di ruas kanan. Kalau sudah berkumpul seperti ini jadinya 3x kurang 5x sama dengan 23 kurang 45. Tinggal dikurang, nanti hasilnya x sama dengan negatif 22 per negatif 2. Hasilnya x sama dengan 11 derajat. Kita udah dapat nilai x-nya 11 derajat, maka kita bisa cari berapa besar sudut Q1-nya. Kita akan ganti nilai x pada 3x tambah 45 ya dengan 11 x-nya ya.
Ini jadi kayak gini. Nah, 3 kali 11 itu kan 33, jadi ditambah 45, maka besar sudut Q1 sama dengan 78 derajat. Ada segitiga yang menumpuk ya, dan diketahui di sana seperti itu. Kita disuruh nyari nilai X. Ini di sini yang 72 derajat itu bertolak belakang. Ada bertolak belakang dan ada yang berseberangan sama yang ini. Kemudian ini dengan yang 6x dengan yang di bawah. Kemudian ini sama dengan yang di atas ya, 2x tambah 4 sama aja. Nah, jadi jumlah besar sudut pada segitiga itu 180 derajat. Maksudnya di sini adalah jika ketiga sudut segitiga kita jumlahkan, yaitu 2x tambah 4 ditambah 6x tambah 72 derajat, itu sama dengan 180 derajat. Kita bisa hitung nilai x-nya, caranya seperti ini. Kemudian kita kumpulkan x-nya, ya, terus angka-angkanya kita kumpulkan juga. Kita pindah ruas, jadi hasilnya seperti itu. Maka kita bisa tahu x-nya itu sama dengan 13 derajat. Sekian dulu pemaparan materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dan kesalahan mungkin penyampaian. Anak-anak, Ibu mohon anak-anak tetap semangat belajar, tetap fokus dan jaga kesehatan. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih pembelajaran secara daring. Baik, nanti kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Anak-anak silakan berlatih lagi di rumah. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.